caranya amalkan agama secara sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini yang paling penting. Kita sudah setiap malam Jumat bersolawat pada Rasulullah. Ini bukan tahapan terakhir, ya tak? Masih ada tahapan berikutnya. Setelah kita memuji Rasulullah, ini adalah amalan yang baik. Bahkan perlu. Setiap apapun amalan pasti senantiasa diakhiri atau ditutup dengan sholawat pada Rasulullah SAW. Sehebat apapun ibadah seseorang, pasti tidak pernah lepas dengan yang namanya sholawat pada Rasulullah. Ini stempel ya. Ibarat surat, stempelnya adalah Rasulullah. Gitu. Oleh karena itu, masih ada satu tahapan-tahapan yang lainnya. Terutama saya berharap pada saudara-saudara saya yang masih muda yang menabuh genderang ini, masya Allah, tabuh kembali hatinya agar senantiasa cinta dan ta'aluk pada Rasulullah. Ya. Jangan malu dikatakan sebagai orang yang biasa menghidupkan tawasulan atau sholawatan. Jangan malu mendudukan identitas seorang muslim. Jumpa dengan saudaranya, ucapan assalamualaikum, masya Allah. Ya. Para sahabat ini ketika jalan berdua tiba-tiba terpisah oleh pohon, maka ketika mereka bertemu kembali itu sama-sama berebut mengucapkan salam. Ya. Pernah dikisahkan dalam Hayatus Sahabah, suatu hari Sayyidina Ali sedang terduduk karomonggo wajah. Tiba-tiba lewat Abu Bakar. Diam Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali dilewati oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, lewat lagi Sayyidina Umar, lewat lagi Sayyidina Utsman. Akhirnya setelah Sayyidina Utsman selesai, sama-sama semua berkumpul di majelisnya baginda yang mulia Rasulullah SAW. Akhirnya ditanyakan, wahai Ali, ada apa engkau hari ini? Kenapa hari ini engkau berubah? Berubah kata Sayyidina. Apanya yang berubah? Jadi kalau dalam Islam ini kan Pak, yang muda memberi salam kepada yang sepuh, ya toh? Yang naik kendaraan memberi salam kepada yang sedang duduk, begitu. Nah, kenapa hari ini biasanya aku mengucapkan salam? Sayyidina Ali tersenyum. Akhirnya beliau menyampaikan pada baginda yang mulia Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya ini bukan berniat mau kurang ajar, tidak. Ketika saya tidak mengucapkan salam pada saudara tua Abu Bakar, Umar atau Utsman, ini tidak kurang ajar maksud saya. Karena apa? Bukankah engkau sendiri yang pernah mengeluarkan daripada sabda yang mulia Rasulullah SAW? Barang siapa yang mengucapkan salam lebih dulu, maka Allah SWT akan bangunkan bagi dia satu bangunan, satu mahligai yang besarnya 10 kali lipat daripada dunia yang dihadiahkan pada yang mengucapkan salam duluan. Maka dalam hati saya ingin agar mahligai itu buat Abu Bakar, saya ingin agar mahligai itu buat Sayyidina Umar, buat Sayyidina Utsman. Itu maksud saya, masya Allah. Ini saking memuliakannya para sahabat. Insya Allah ya, kita sebarkan salam. Absus salam, sebarkan ibadah salam. Berkah saudara-saudara muda saya sangat mencintai. Ya. Jadilah golongan Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid. Ya. Jadilah para Al-Quran yang berjalan. Ini masya Allah. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan simpang 4 ini dihujani dan diberkahi oleh banyaknya lahir para penghafal Quran. Berkah Pak. Kalau satu pedukuhan, satu desa minimal ada 3 orang yang hafid Quran, maka Allah akan jauhkan daripada bala bencana. Allah berikan daripada keberkahan langit dan bumi. Ini masya Allah. Gak akan gersang keperesang tuh enggak. Ini masya Allah. Ya. Saya berhajat dan berharap mudah-mudahan para saudara-saudara muda saya yang di belakang, minimal kita niat dulu ya. Niat menjadi hafid Quran. Insya Allah niat ya. Niatkan dulu. Tadi menabuh genderangnya begitu semangat. Mudah-mudahan semangat itu merasuk di dalam kolbu, ta'asur fil kolbi, meresap di dalam hati, berkesan di dalam hati, sehingga apa? Malam ini kembali ke rumah masing-masing dengan membawa satu tekad,
dengan keberkahan daripada sholawat Rasulullah, saya ingin menjadi hafid Quran. Walaupun tidak kesampaian menjadi hafid Quran, karena sudah niat insya Allah dan yakin ketika di yaumil mahsyar nanti dikumpulkan bersama para hafid Quran. Mudah-mudahan tuan rumah yang kita tempati ini Allah muliakan dengan keberkahan Quran dan syafaatnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini doakan Sambas kembali menjadi buminya Quran. Doakan kembali. Perlu. Jadi kalau baru ada 1 orang, 2 orang yang hafid Quran. Mana di belakang ada yang sudah hafal 30 juz belum? Mana? Ada yang sudah hafal? Ya. Ada yang sudah hafal semua? Atau juz 30? Ada yang hafal juz 30? Hah? Juznya. Begitu juz ini semangat. Jangan kalah sama Bang Ian. Bang Ian banyak hafalannya. Insyaallah. Ya. Jadi kalau orang dekat dengan Pak Anda ini insya Allah ilmunya banyak, hanya karena saking tawadunya pada diem. Malah nyuruh saya ngomong. Itu pun tadi jadwalnya kalau nggak salah dalam WA itu jam 9 sampai 9.45. Ini sebelum nyampe jam 9 sudah jadwal, ini piye. Nah tadinya saya mau santai dulu. Mohon doanya Pak Anda, Masya Allah, terutama para santri kami. Ya. Santri-santri Darul Mukhlasin ini, insya Allah. Kita berharap mereka adalah yang akan memberikan kemuliaan pada kita di yaumil akhir nanti. Ya. 1 orang hafid Quran itu bisa memberi syafaat pada 10 ahli keluarga yang sudah dinyatakan masuk jahanam. Ini Masya Allah. Ya. 10 ahli keluarga yang dijamin masuk jahanam kembali menjadi ahlul jannah. Bangga nggak? Bangga. Ketika seorang anak membaca Al-Quran, maka orang tuanya ketika dia hafal Quran diberikan mahkota yang cahaya jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Ya. Cara kita membalas kebaikan orang tua adalah dengan menjadikan mereka dimuliakan di hadapan Allah, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau aja dihafid Quran, otomatis orang tua kita akan dimuliakan. Ini cara kita berbakti. Bukan jadi penghafal TikTok. Ya, IG. Permainan apa? Legend Mobile. Oh. Atau COC itu. Oh, ya. Biasa megang HP, diganti megang tasbih, ya toh? Ganti dengan sholawatan. Banyak sholawat, mau sholawat Fatihah, sholawat Nariyah, sholawat yang lain sampai 4.000 lebih, Masya Allah. Minta ijazah ya, ada orang tua kita, ada panah minta ijazah. Pandah saya minta ijazah sholawat misalnya, itu Masya Allah. Jadikan aurat, jadikan wadifah, jadikan amalan. Seperti itu. Kalau seorang pemuda takwa pada Allah SWT, ya, ini seperti jari tengah yang paling tinggi. Pemuda yang takwa pada Allah SWT, seperti itu. Kemuliaannya lebih tinggi, besar dibandingkan orang tua. Kalau orang tua takwa, ya wajar. Mau kemana lagi? Bahkan dikatakan di dalam makalah Imam Qurtubi, kalau umur sudah 40 masih belum benar, ini mau kemana? Ya kan? Umur 40 kok masih apa? Beling apa? Bahasa Melayu, bandel apa? Soso, bin bongkak, nyoso. Kalau nyoso ndak bagus, nyusu bagus. Iya toh? Jadi kalau teman-teman muda kedatangan saudaranya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, segera siapkan susu. Memberikan susu pada saudaranya itu Masya Allah, akan mendapatkan susu langsung daripada baginda Rasulullah. Ya.
Saya tidak bermaksud nyindir dengan tuan rumah, tidak. Menyampaikan keterangan. Ya. Jangan dianggap pongan. Ya Masya Allah ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah, semarakan kembali suasana seperti ini. Ya, semarakan kembali suasana seperti ini. Tapi jangan lupa malamnya angkat tangan doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, tadi saya ikut majelis tawasulan, ikut majelis selawatan. Berikan kekuatan mereka untuk taat pada Engkau ya Rabb. Istiqomahkan ya Rabb. Ini baru lengkap kerjanya. Kita di sini nih baru 10% kita nih. Baru 10%. Nanti Allah SWT berikan kesempatan nanti malam qabla fajar, sebelum datangnya waktu fajar. Ulama katakan 30 menit sebelum fajar, cepat-cepat doa. Cepat-cepat doa. Kalau kita nggak sempat tahajud, minimal selamatkan yang 30 menit sebelum azan subuh. Doa. Banyak-banyak amalan. Ya, banyak-banyak amalan. Apapun hajatnya, segera hubungi ahli langit. Ya. Allah tidak pernah memberikan batasan. Tadi ayat pembuka apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Lah, tidak. Ya kan? Dan kami perintahkan kalian untuk mendirikan sholat karena sesungguhnya kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian. Tidak. Malah sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki. Konteks rezeki di sini kalau untuk pelajar diberikan kefahaman atas ilmu. Ya. Ada yang masih belajar gak di belakang? Ada yang masih sekolah? Masih? Masih betul? Boleh nggak kalau saya bagi pengalaman? Boleh. Ya. Dulu saya pun sempat ngalami yang namanya SMA. Ini yang sekolah apa? SMK atau SMA? Yang kuliah pokoknya belajar lah ya. Sama, saya pun masih belajar. Di paspor saya pun tulisannya saya itu pelajar. Pekerjaan apa? Pelajar. Ya toh? Yang namanya belajar nggak pernah ada batas usianya. Berakhir ketika maut. Kalau sudah maut nggak perlu belajar lagi. Ada 3 rukun, bukan rukun ya. Artinya 3 catatan kalau kita pelajar ingin sukses. Ini kenang-kenangan buat teman-teman sekalian yang masih muda. Yang pertama, bakti kepada orang tua, terutama ibu. Jangan pernah jauh dengan restu ibumu. Kalau kami di Jawa, sebelum berangkat sekolah tidak berani cium tangan ibu dalam keadaan berdiri, itu tidak berani. Ini cara Jawa apa? Sungkem. Sungkem itu apa? Tak de. Bahasa Melayunya itu apa? Nah, ibu duduk di kursi, kita jalannya itu pakai lutut, 3 langkah itu udah pakai lutut, nggak berani pakai tangan. Nyuwun pangrestuni lan pandunganipun. Waduh, minta restu dan doanya. Ya. Bakti pada ibu, orang tua, dan guru. Jangan dianggap teman guru. Ini guru dibenci, mudah-mudahan Pak Ye sakit paru tuh. Saking bencinya dengan pelajaran, gurunya didoain nggak bener. Itu guru ilmu dunia, apalagi ilmu agama, jangan sekali-kali. Ya. Apa kata orang Sambas? Dulah katanya. Kelak kena dulah. Tulah. Oh tulah. Tulah ya. Oh maaf. Sadi mau diceritakan Pak De. Pokoknya oke, yes. Ya, bakti pada orang tua dan guru. Yang ketiga, yang kedua apa? Ada yang udah tahu belum? Menjaga nama baik alma mater, tempat sekolah. Dan terakhir lingkungan. Nah ini, itu rahasia kalau pengen sukses, belajar. Ya, saya alhamdulillah SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah keluar daripada ranking 3 besar, 3 umum.
Bahkan alhamdulillah sempat ikut olimpiade fisika, kimia, biologi dan matematik sampai ke Bangkok. Dari 300 peserta, alhamdulillah ranking 2. Rahasianya apa? Ibumu. Ibu. Kalian mau nyari wali ke Jawa, kalau tidak melewati yang satu ini percuma. Lewati dulu yang satu ini. Ini induknya wali, induknya karomah. Ya. Apa kata ibu? Selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ikuti. Penting. Maka yang masih punya ibu saya katakan orang kaya. Itu orang kaya tuh yang masih punya ibu, karena kesempatan gerbang merubah dunia dia masih di situ. Ya. Untuk teman-teman muda saya, saudara-saudara muda saya, jadi jangan pernah kita berharap nggak masuk ranking. Bakti pada orang tua itu jadi ranking. Ya. Seperti itu. Kita membahas yang sekolah begitu. Sampai alhamdulillah bisa Allah perjalankan kuliah di luar. Dari mulai Australia, Jerman sampai Jepang. Beasiswa. Caranya begitu. Belajar di waktu fajar. Pelajaran itu nggak perlu dihafal, yang penting diingat, ya. Itu aja. Iya kan? Ya alhamdulillah waktu SMA 1 tahun cuma bawa buku 2 saja. Itu pun masih utuh. Iya kan? Nah itu. Alhamdulillah di sini ada orang tua kita. Tiap malam makanya bawa air. Simpan ketika tawasulan itu berkah itu, karena air itu mendapat cahaya daripada tawasulan. Diminum, doa pada Allah Ta'ala, dan jangan lupa belajar. Nah, mungkin ini sekilas saja Pak D, ngapunten sangat sebagai pembuka, bukan nak berniat ngajori doon, itu nak berbagi. Terlebih kepada tuan rumah, kita harapkan mudah-mudahan dari rumah ini mulai hidup amalan-amalan rumah sebagaimana amalannya Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Amalan suami istri ini yang paling penting, Pak. Sering kami sampaikan dalam setiap pertemuan, agama itu dimulai dari rumah. Kalau rumah sudah benar, maka negara akan kuat. Tapi kalau rumah sudah kokohnya berkurang, maka agama di suatu negara pun akan terancam punah. Salah satu contohnya, Masya Allah, menjadikan istri sebagai seorang murabiyah, seorang da'iyah, seorang alimah. Ini adalah tugas suami. Bagaimana menjadikan istri kita ini seorang da'iyah? Apa kelebihan istri yang seorang da'iyah? Akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan amalan. Ini yang paling penting. Maka dimulai bagaimana adab sunnah sehari-hari di rumah dihidupkan. Bagaimana seorang istri harus tahu cara menghidangkan kopi pada suami kayak mana, menyiapkan baju sholat buat suami seperti apa, menyiapkan tempat tidur buat suami seperti apa, adab menyusui seperti apa. Dan tidak luput bagaimana seorang istri pun punya tugas yang utama. Apa? Sama, menyelesaikan daripada kewajiban, diantaranya menghatamkan Quran dalam setahun 2 kali. Nah, mungkin itu saja, insya Allah. Mudah-mudahan dari mudzakarah kita, dari pengajian yang mini ini, Allah kesankan di dalam hati kita, sehingga hati kita dengan setiap pertemuan sholawatan walaupun berpindah-pindah tempat menebar kebaikan, menyempurnakan ibadah berkah. Amin. Jadi akan semakin banyak rumah-rumah yang bercahaya, yang Allah pandang sebagaimana ahli bumi memandang langit yang penuh dengan bintang. Amin. Ya seperti itu. Alhamdulillah kalau berpindah-pindah tempat ini berarti kan banyak tempat-tempat yang di atasnya dibacakan sholawat Nabi. Ada masalah sholawat Nabi, cintai sholawat Nabi, sehingga kita betul-betul menjadikan sholawat Nabi sebagai nafas gitu ya. Bahkan
ulama katakan ketika kita makannya sambil nyuap, kita hitung berapa suapan yang pakai sholawat, berapa suapan yang tidak pakai sholawat. Ini saking pentingnya. Ya. Ketinggian sholawat. Yang mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kita akan bahas tentang keutamaan sholawat Nabi. Iya kan? Udah. Tadi kan startnya lebih awal, maka akhirnya pun lebih awal itu. Saya suka dengan jamnya, warna pink dengan ada Tweety, apa? Hello Kitty. Smellow gitu. Ya, ada yang berbahagia insyaallah. Kita kembali nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian Anda ya. Semakin banyak mudzakarah tentang adab sunnah sehingga lengkap. Kita cintai sholawat, tapi kita hidupkan sholawat. Hidupkan sholawat itu diantaranya apa? Menghidupkan ibadah sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi sebuah kebaikan. Yang ngaji baik, yang dengar baik, yang lebih baik adalah yang menyampaikan pada saudara-saudara kita yang lain. Niat amal dan sampaikan insya Allah. Mobil khusus untuk para pemuda yang di belakang, gapailah kesuksesan dengan ridhonya orang tua, dengan berkahnya sholawat. Yang penting satu, jangan pernah ada rasa kekhawatiran. Karena apa? Pelajar atau santri ini banyak fadilahnya. Salah satunya, tetesan tintanya seorang pelajar ketika nulis itu lebih utama daripada tetesan darahnya para syuhada. Ya kan? Satu langkah menuju sekolah diangkat derajat, satu langkah digugurkan dosa, satu langkah dikabulkan ibadah doanya. Para malaikat rela menaungi para pelajar ini, masya Allah. Nanti waktu istirahat sekolah dibagi, dirikan dulu duha, lebihnya baru ke kantin. Nah ini masya Allah, itu caranya. Ya. Dan yang paling utama, bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian, terutama dari lawan jenis. Ya. Ini ujian yang sangat luar biasa. Bukan berarti nggak boleh mengenal perempuan, tidak, hanya dibatasi. Dan tidak ada dalih. Oh saya WA pacar dulu yang sudah sholat belum, nampak benar tapi salah. Oleh yang dihubungi belum sah kok. Ya, itu? Ya. Hati-hati, iblis lebih banyak menyerang para pemuda. Ya, itu? Hati-hati, banyak jebakan-jebakan yang membuat para pemuda ini jatuh. Memandang dan sebagainya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita, dunia akhirat lahir batin, sehingga selesai daripada majelis ini kita diberikan kekuatan istiqomah. Ini yang paling penting. Al istiqomah khairu. Apa dalilnya itu? Ada yang hafal nggak? Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ini masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Anda, kepada Kang Mas Arif dan keluarga yang senantiasa mendukung program kami dari Pondok Darul Mukhlasin dan sering diganggu ngopi sampai malam-malam. Pada Bang Ian kita, wabil khusus kepada tuan rumah, walaupun saya belum mengenal dan tuan rumah ini yang mana, belum tahu ini. Tapi mudah-mudahan tuan rumah lebih banyak dikenal di ahli langit karena menyediakan tempat untuk sholawat pada Rasulullah. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ingin bagaimana jemaah Al-Islah Simpang 4 ini semakin diberikan kekuatan untuk bertambah, ya kan? Bertambah jumlahnya, bertambah kekuatan istiqomahnya, bertambah berkahnya. Dan di sisi yang lain, kami secara pribadi, terutama saya, mohon doanya dari Pak Anda sebagai orang tua, restu dan kebaikannya untuk kami Darul Mukhlasin. Insya Allah, akhir daripada bulan 11 ini kami berencana menempati di tempat yang baru, di depan kantor desa Sepadu. Jadi kalau teman-teman jamaah, wabil khusus rekan-rekan muda mau singgah,
jangan anggap itu pondok orang lain. Anggap pondok Al-Islah juga, hanya beda tempat. Ya. Usana Supan. Singgah. Itu pondok kita juga. Kami senang kalau sampai didatengin. Terus terang santri-santri kami pengen belajar nabuh ini apa? Darbu ini. Ya, kami belum punya ini, senang lihatnya. Santri-santri kami carat kalau kata orang Sambas. Nanti ajari ya. Ajari teman-teman santri. Insyaallah. Mereka belum belajar. Saya cara pengen nabuh yang ini nih kalau boleh nanti. Dengan tabuhannya. Karena apa? Yang diantara para wali yang 9 yang punya tabuhan tuh Sunan siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nama gendingnya apa? Gending Dharma itu. Sekali ditabuh satu Nusantara geleger semua. Insyaallah. Ya, katanya. Gitu. Terima kasih, jazakumullah katsir. Mudah-mudahan Allah SWT sempurnakan amal kita. Jazakumullah katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.